Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Feli Ziahna dengan NIM 2011230023 dari jurusan Tadris Bahasa Inggris kelas 2A. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah saya, mata kuliah Psikologi Pendidikan, yaitu materi kesulitan belajar atau disleksia. Pada dasarnya, kesulitan belajar tidak hanya dialami oleh siswa yang berkemampuan rendah, melainkan juga dialami oleh siswa berkemampuan tinggi, dan dapat juga dialami oleh siswa yang berkemampuan rata-rata atau normal, disebabkan oleh faktor-faktor tertentu yang menghambat tercapainya kinerja akademik sesuai dengan harapan. Kesulitan dapat juga disebabkan oleh faktor-faktor non-intelijensi. Dengan demikian, IQ yang tinggi pun belum tentu menjamin keberhasilan dalam belajar. Oleh karena itu, dalam rangka memberikan bimbingan yang tepat kepada setiap anak didik, para pendidik perlu memahami masalah-masalah yang berhubungan dengan kesulitan belajar. Nah, di sini saya akan menjelaskannya, mulai dari pengertian, penyebab, gejala, dan sebagainya. Dan nanti saya akan menjelaskan juga atau mempraktekkan bagaimana metode-metode yang mungkin bisa membantu kita dalam mengajari anak yang mengalami kesulitan belajar atau disleksia ini. Baiklah, saya akan mulai. Apa itu disleksia? Disleksia adalah gangguan dalam proses belajar yang ditandai dengan kesulitan membaca, menulis, atau mengeja. Penderita disleksia akan mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi kata-kata yang diucapkan dan mengubahnya menjadi suatu huruf atau sebuah kalimat. Disleksia tergolong gangguan saraf pada bagian otak yang memproses bahasa dan umumnya dapat dijumpai pada anak-anak umur 7-8 tahun atau di bawahnya. Tapi bukan berarti tidak dapat terjadi pada orang dewasa. Tapi memang orang dewasa jarang dijumpai yang terkena disleksia itu. Meskipun individu dengan disleksia kesulitan dalam belajar, penyakit ini tidak mempengaruhi tingkat kecerdasan seseorang. Lalu, apa saja tipe disleksia? Yang pertama ada developmental disleksia, bawaan sejak lahir. Bersifat genetik dan diderita sepanjang hidup, namun kita bisa berangsur-angsur mengubahnya atau menguranginya. Yang kedua, acquired disleksia, gangguan atau perubahan cara otak kiri membaca. Penderita biasanya mengalami kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan otak kiri. Biasanya kecelakaan yang mengakibatkan terbenturnya kepala, yang bisa mengakibatkan gangguan saraf otak yang mungkin juga seluruhnya ke otak bagian kiri. Next, gejala disleksia. Baiklah, apa saja gejalanya? Ini gejala yang kira-kira umum ditemui, yaitu yang kira-kira dapat kita lihat kepada anak. Yang pertama, kesulitan mengenal kelompok huruf. Yang kedua, kesulitan menghubungkan antara huruf dengan bunyi. Yang ketiga, kesulitan dalam membentuk suku kata. Yang keempat, kekacauan dalam mengeja. Yang kelima, keraguan dalam mengucap kata. Dan yang keenam, kurang memahami arti kalimat. Jadi, dapat kita lihat atau dengan pikiran kita sendiri bagaimana gejala-gejalanya yang kita lihat kepada anak kita atau kepada anak didik. Lalu beberapa faktor yang bisa menjadi penyebab kondisi ini. Selain yang tadi, yang pertama, bayi lahir secara prematur atau berat badan yang rendah. Yang kedua, karena paparan nikotin, obat alkohol, atau infeksi selama kehamilan. Jadi mungkin ibu yang sedang hamil mendapatkan paparan nikotin atau mengonsumsi obat, alkohol, atau bisa saja merokok. Itu juga dapat mempengaruhi atau menjadi faktor penyebab
anak yang nanti dilahirkan itu mengalami disleksia. Lalu yang ketiga, kelainan pada struktur otak yang berperan dalam kegiatan mengolah kata dan berpikir. Baiklah, itu saja penjelasan saya tentang disleksia pada anak atau kesulitan belajar. Next, saya akan mempraktekkan bagaimana cara atau metode yang mungkin dapat membantu kita mengajar anak didik yang mengalami kesulitan belajar atau disleksia. Enjoy for watching. Baiklah, saya akan mempraktekkan salah satu metode yang mungkin akan bermanfaat bagi para pendidik dalam mengajar anak didik yang mengalami disleksia atau kesulitan belajar, yaitu metode SAS. Apa itu SAS? SAS itu adalah kepanjangan dari struktural, analitik, dan sintetik. Apa itu struktural, analitik, dan sintetik? Itu adalah struktural. Struktural artinya adalah menunjukkan atau menyampaikan suatu kalimat secara utuh. Dan analitik membagi atau memisahkan kalimat tersebut menjadi beberapa kata, suku kata, dan bunyi huruf. Lalu yang terakhir adalah sintetik, yaitu menggabungkan kembali beberapa kata, suku kata, dan bunyi huruf tadi menjadi suatu kalimat yang utuh atau kembali lagi kepada yang pertama tadi. Itu pengertian dari SAS. Dan sekarang saya akan mulai mempraktekkan cara pengajarannya. Enjoy for watching. Yang pertama, kita dapat menyajikan atau menunjukkan sebuah benda atau gambar sebelum kita mulai menuliskan sebuah kalimat yang berhubungan dengan benda itu. Hanya kita dapat menarik minat peserta didik tadi. Seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Dek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Kak. Gimana hari ini keadaannya? Baik? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Di sini kita akan mulai pelajarannya ya, Dek ya. Udah siap? Udah siap, Kak. Pertama-tama kakak mau nanya dulu nih. Adek tahu kan ini apa? Tahu. Apa? Buku. Yang kedua, pendidik dapat menuliskan sebuah kalimat utuh paling sekitar 3 kata, tapi yang berhubungan atau yang mendekati dengan kalimat tersebut. Misalnya seperti ini. Dan sekarang kita akan mulai mengeja dari kalimat yang ada bukunya dari 3 kata. Sebentar kakak tulis dulu ya. Di sini kakak ada menulis sebuah kalimat ya, Dek ya. Kakak bacain, nanti ada ikutin aja, oke? Ya, Kak. Budi membeli buku. Budi membeli buku. Sekali lagi. Budi membeli buku. Budi membeli buku. Membagi sebuah kalimat utuh tadi menjadi beberapa kata, suku kata, dan bunyi huruf. Lalu setelahnya kita sampaikan juga dan menyuruh anak didik tadi untuk mengikuti kita lagi. Untuk mengetes bacaannya atau suaranya dan kejelasan dia mengucapkan antara abjad A, B, C, dan ba, bi, bu,
Seperti itu. Oke, kita lanjut ya, Dek ya. Ini kakak udah bikin beberapa katanya dipisah. Ada ikutin ya. Bu, Bu, di, di, mem, mem, be, beli, bu, buku, Budi membeli buku. Budi membeli buku. Pintar. Kita next. Ikutin ya. B, B, U, U, K, K, U, U, B, B, U, U, D, D, I, I, M, M, E, E, M, M, B, B, E, E, L, L, I. I. Coba adek susun kalimatnya jadi disatukan. Budi membeli buku. Pintar. Next. Budi membeli buku. Budi membeli buku. Karena adiknya udah lancar, kita ganti kalimat ya. Kita ganti kalimatnya. Kita lanjut ke contoh yang kedua ya, Dek ya. Ini kakak akan pakai sekitar 4 kata ya, nggak apa-apa kan? Ya, Kak. Buna ingin membeli bunga. Buna ingin Beli bunga. beli bunga. Sekali lagi, Buna ingin membeli bunga. Buna ingin membeli bunga. Pintar. Kita lanjut.
pengucapannya hampir mirip, cuman ada perbedaan dari abjadnya dan hurufnya dan pengucapannya, oke? Iya, Kak. Next. Ikutin kakak ya. B, B, U, U, N, N, A, A, I, I, N, N, G, G, I, I, N, N, M, M, E, E, M, M, B, B, E, E, L, L, I, I, B, B, U, U, N, N, G, G, A. A. Dia N plus G tetap dibacanya eng ya dek ya. Nanti kalau disatukan nanti. Iya, Kak. Sekarang kita satukan. Jadi kita coba dengan kalimat utuh seperti yang di awal tadi ya dek ya, dengan kosakata yang pas. Iya, Kak. Buna Buna ingin membeli bunga. bunga. Nah, coba adek sendiri. Yuk. Ayo coba adek sendiri. Buna Ya. ingin membeli bunga. Pintar. Ya, bagus. Tadi udah bagus ya. Nanti tinggal diulang-ulang aja di rumah, oke? Belajarnya. Kosakata Iya, dan Kak. susunan kalimatnya. Oke, kita cukupkan dulu untuk hari ini ya, Dek ya. Kita lanjutkan next time, oke? Oke, Kak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, tidak terasa kita sudah sampai di akhir video. Di awal tadi saya sudah menjelaskan apa itu kesulitan belajar atau disleksia. Pengertiannya, tipe, gejala, faktor penyebab, dan lainnya. Lalu selanjutnya saya juga sudah menunjukkan video yang saya praktekkan dalam mengajar anak yang mengalami disleksia atau kesulitan belajar. Dan langkah-langkahnya. Dan yang terakhir, saya akan menyampaikan kesimpulan dari segalanya. Dapat disimpulkan kita tidak boleh abai kepada anak atau peserta didik yang mengalami kesulitan belajar. Dari awal kita juga sudah dapat melihat gejalanya, seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Dapat kita lihat sendiri gejalanya. Jika sudah ada mulai tanda-tanda dia kesulitan membaca sebuah kalimat atau mengingat sebuah hari atau kata, kita tidak boleh abai akan hal itu. Sebaiknya kita secepat mungkin kita periksa kebenarannya dengan kita mulai menanyakan beberapa kata atau kalimat atau mengetes anak tersebut, agar kita dapat mengetahui lebih lanjut apakah
anak itu benar mengalami kesulitan belajar atau hanya karena faktor lain. Lalu, dan apabila anak didik itu benar-benar mengalami kesulitan belajar atau disleksia, seperti metode yang tadi telah saya tunjukkan, yaitu metode SAS, struktural, analitik, dan sintetik, itu termasuk salah satu metode yang lumayan ampuh atau manjur yang zaman sekarang juga sering digunakan, yaitu seperti mengeja, seperti struktural tadi, menunjukkan sebuah kalimat utuh, lalu analitik yang dibagi menjadi beberapa kata, suku kata, dan bunyi huruf. Dengan begitu kita dapat mengajarkan anak, mengeja anak, dan tahu batasan-batasan mana anak itu bisa atau tidak. Lalu yang sintetik adalah menggabungkan kembali beberapa kata, suku kata, dan bunyi huruf tadi menjadi suatu kalimat yang utuh dan kembali kepada pokok awal tadi, kalimat yang awal. Menurut saya itu salah satu metode yang ampuh yang sering digunakan di zaman sekarang untuk mengajarkan anak yang sedikit kesulitan dalam belajar atau membaca atau mengingat, yang ada gejala-gejala disleksia tadi. Dan seperti yang saya katakan, tolong jangan abai kepada anak didik kita, apalagi yang masih kecil. Tapi bukan berarti orang dewasa juga tidak dapat mengalaminya. Memang jarang itu terjadi, ada orang dewasa mengalaminya, tapi akan lebih baik jika kita mengetahui gejala-gejala itu dari awal. Seperti yang saya bilang tadi, alangkah baiknya kita mengetahui kesulitan belajar anak atau anak yang mengalami disleksia dari umur 7-8 tahun ke bawah. Karena dari sana kita dapat memperbaikinya atau mengurangi kesulitan belajarnya itu, agar ke jenjang yang lebih tinggi seperti jenjang sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, atau bahkan saat dia kuliah, dia tidak akan mengalami kesulitan belajar itu. Bahkan dalam kesulitan dalam membaca atau mengingat, atau sulit membedakan suku kata antara B dan D atau P dan Q, seperti itu. Ya, itu saja kesimpulan yang dapat saya katakan, dan semoga video ini bermanfaat bagi yang menonton, yang mendengarkan, dan bagi kita semua. Dan terima kasih sudah menontonnya. Saya pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.